Saya ingat apa yang dituliskan oleh Sigmund Freud. Kenapa gua harus ke sini? Sigmund Freud pernah berkata kesadaran kita itu seperti gunung es. 10% yang kelihatan, kurang lebih 90% yang tidak kelihatan. Dan di dalam bawah sadar kita, itu kita menumpuk rasa marah, rasa jengkel, rasa kesal. Dan kalau rasa kesal, rasa marah itu dipendam terus, lama-lama apa? Meledak, meledak, meledak. Oleh karena itu tadi, saya sebagai anak punya rasa marah, punya rasa jengkel. Kalau ditekan terus meledak. Saya ingat sekali bagaimana melihat ledakan seorang anak. Waktu retret anak SMP. Saya bicara tentang figur ayah dan ibu. Tiba-tiba seorang anak berdiri langsung keluar toilet. Toilet di rumah retret kami tidak terlalu jauh. Dan dia pukul pintu toilet. Buang kencang dan dia teriak keras banget. Sampai guru kaget, kami kaget, saya kaget. Terus saya mengatakan, oke, gak apa-apa, biarin, gak apa-apa. Terus saya minta guru, Bu, temenin. Lalu saya teruskan dengan anak-anak. Selesai acara anak-anak saya minta makan. Saya datengin anak yang tadi. Saya lihat pintunya berlubang. Dia pukul padahal kecil orangnya. Itu 3 lapis pecah sama dia. Dan anak itu waktu saya lihat dia diem. Dan dia melihat saya, maaf pastor, maaf ya. Oke, enggak apa-apa. Kenapa kamu? Lalu dia ngomong, pastor boleh saya perlihatkan sesuatu? Boleh. Dia buka baju, saya lihat di dadanya banyak bekas sulutan rokok yang sudah mulai kering, beberapa basah. Kenapa kamu? Saya disunut rokok. Oleh siapa? Mama. Hah? Lalu dia nangis, tidak bisa cerita lagi. Gurunya akhirnya cerita. Jadi anak ini waktu dikandung, papahnya selingkuh dan pergi dengan sekretarisnya. Dan waktu lahir anak ini percis plek mirip ayahnya. Jadi kalau marah emosi dia hantamkan kepada anak ini. Dan anak ini dia pendam semua marahnya, pada saat tertentu meledaklah. Bagaimana supaya tidak meledak? Bagaimana anak ini memproses dari pertanyaan tadi? Memproses supaya toksik ini tidak, ya betul menjadi asik, tetapi heal the toxics. Jadi kalau saya diracun, jangan ngikutin racunnya. Kalau ngikutin racunnya saya jadi jengkel, marah, juga terluka. Udah dia melukai saya juga jadi terluka. Saya harus pakai antibody. Bagaimana? Next. Ini kok macet ya punya gue. Next. Ya ibu aja bu, suara. Silakan. Ini ciri-ciri orang terluka, sulit bergaul, mudah tersinggung, sulit mengampuni, suka bersungut-sungut, perkataannya sering tajam. Isi. Maka tadi saya mengatakan, kenapa orang itu toksik? Jangan-jangan dia terluka. Maka kata-kata dia selalu nyakitin. Selalu ngelihat yang negatif saja. Kan ada orang-orang yang jarang ngomong, tapi sekali ngomong singkat, padat, nyakitin. Nah, oleh karena itu, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita harus bereskan dulu diri kita. Karena kalau kita nggak beresin diri kita, semua lemparan-lemparan racun dia akan menyakiti kita lagi. Next. How to heal. Rasa sakit akan memobati, kita harus berubah. Next. Thank you ditampilkan. Nah, pernyataannya apakah saya mau menolak, melawan, menghindar, atau menerima?
bahwa orang-orang yang menyakitkan itu kadang-kadang dihadirkan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi kita kuat. Betul atau tidak, Bu? Betul tidak para peserta? Saya tanya pada saya ibu, ya Allah, Betul, ibu betul, malah Mo, betul, tanya, Mo, ya betul, ampun. Mo. Itulah perempuan sulit Saya- diatur, saudara-saudara. Tuhan ampunilah dia, Tuhan. Tuh. Manusia seringkali marah kalau menderita, kecewa. Kenapa Tuhan kok ini terjadi padaku? Kita tidak sadar, penderitaan dibiarkan oleh Allah hadir untuk menguatkan kita. Di dalam komunitas yang indah, Rasul ada Yudas juga. Maka saya ingat, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti, ayo, telah ku percaya kuasa. Aku suka refrennya, silakan lebih keras. Waktu Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. bagus. Yang refren awalnya itu tadi apa gimana? Di waktu Tuhan. yang terbaik. Terus kalimat? Walau kadang Ya, berhenti di sini. Walau kadang tak mudah dimengerti. Bukan kadang-kadang, sering sulit dimengerti. Cara Tuhan hadir dalam hidup kita, sering kita tidak dimengerti. Kenapa Tuhan kok jadi kayak gini? Kenapa? Maka Maria, mari kita belajar dengan Bunda Maria. Maria selalu menyimpan semuanya dalam hati. Lewati cobaan, ku tetap percaya, tetap percaya. Walaupun sulit, tapi saya percaya. Jadi memang orang-orang sulit hadir dalam hidup kita. Oke, saya percaya Tuhan mau membentuk saya. Maka next, cobain. Cobain lagi. Ulangi ke teks saya lagi. Slide materi Romo kembali. Iya, ibu bersabda aja bulah. Saya mau susah bersabdanya. Ibu yang ngasih amplop sih ya, jadi cepat bersabdanya. Sudah Romo. Next. Next, boleh? Next. Saudaraku, ingat pada saat kita mohon bantuan Tuhan untuk membentuk kita, saya harus tinggal di rumah Tuhan. Karena saya sadar, damai ku tinggalkan bagimu. Allah mau memberi damai. Dan ini kata-kata Yesus juga. Shalom. Itu ya sering tahu kita ngomong shalom. Apa sih artinya shalom? Berkat Tuhan ada pada kalian loh. Shalom. Kamu tuh diberkati. Tapi apakah shalomnya ada nggak? Contoh gini, yang gampang aja, yang gampang. Kita sedang misa nih. Karena ini ada banyak pasturnya. Umat yang sini tuh betul-betul jam 7 misa, setengah 7 sudah datang. Doa rosario, diem, tenang semuanya. Kusyuk, serius. Yang ini baru mau komuni, baru datang. Kolektenya juga cuma goceng. Pelit-pelit. Ngantuk lagi di gereja. Lalu saya tanya, apakah orang-orang yang di sini persiapannya bagus, pulang diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati atau tidak?
Diberkati karena Anda menyiapkan dengan baik. Nah yang sontoloyo ini, diberkati atau Tuhan atau tidak? Hah? Lihat sudah banyak dosa, sombong lagi. Betul, diberkati. Lalu terus ngapain? Kita harus serius. Ngapain saya harus persiapan? Betul, mereka diberkatin, ya. Tapi berkatnya bablas. Cuma lewat doang. Kalau orang yang mempersiapkan diri, berkat Allah itu menetap dalam hati dia. Karena mereka menjaring berkat. Kalau mereka nggak mempersiapkan apa-apa, maka lewat begitu. Maka kalau kita lihat di sini, doa itu berarti apa? Tinggal dalam Allah. Saya mau menjaring berkat Tuhan. Oleh karena itu, next, coba lihat. Next, saya lewat aja yang ini. Next. Yesus pun berdoa sebelum menghadapi penderitaan. Next. Doa membuat apa? Membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada kekecewaan saya. Mau mendengarkan Allah daripada meributkan masalah. Kemarin ada sebuah kasus pertanyaan yang bagus banget. Romo, suami saya sudah selingkuh 3 kali. Saya ampunin. Setelah diampunin tuh suami saya jadi rajin ke gereja. Rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Tapi Romo, kenapa ya? Kok suami saya masih nge-WA perempuan itu? Masih suka say hello, gimana kabar, sedang apa. Kadang-kadang juga dia transfer ke perempuan itu. Kenapa ya Romo? Padahal dia sudah rajin berdoa ya. Halo, bisa terjadi dia rajin berdoa untuk ngibulin istrinya. Pura-pura baik, pura-pura gua udah bertobat. Tapi di belakang saya masih terikat. Maka perselingkuhan seperti ini tidak pernah bisa menjadi baik, sehat kalau kita tidak memutuskan iblis yang menjatuhkan saya, yang menggoda saya. Maka kalau orang mau mendengarkan Allah dituntun oleh Roh Kudus, Anda harus mematahkan yang membuat Anda jatuh. Sama, patahkan juga luka orang itu. Jangan biarkan orang itu nyakitin Anda terus. Ya berarti apa? Saya harus belajar untuk apa? Untuk sadar, oh dia ngomong seperti itu bukan karena saya salah. Bukan karena saya melukai dia. Karena memang dia sedang sakit. Karena dia sedang kecewa. Maka kata-kata Yesus dalam 7 sabda salib. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya membunuh Yesus seolah-olah Yesus penjahat. Padahal mereka salah tentang Yesus. Kedua, doa supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Artinya, kalau ibu, saya lukai, apa yang akan ibu lakukan kepada saya? Otomatis. Melukai kembali. Balas, betul. Padahal ibu baik. Tetapi karena saya dilukai, saya akan membalas. Supaya saya tidak membalas, doa mengatur hidup saya. Supaya saya tetap menjaga kebaikan dalam hidup saya. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Karena biasanya kalau kita jengkel, buka mulut, tutup hati. Ngomongnya, dah. Gue udah maafin lu, tapi jangan harap gue mau ketemu lu lagi. You and me and. Doa bukan bertujuan mengubah pasangan, tetapi mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan. Itu tadi Bu, terakhir. Jadi anak ini harus membereskan dahulu luka,
Supaya apa? Walaupun ibunya memberikan toksik, saya tetap bisa punya antibody. Saya bisa tetap tersenyum, saya tidak not high raise my voice. Saya tetap mengerti, oh mama terluka. Oke, saya terima. Jadi kata-kata dia yang high, kata-kata dia yang menyakitkan tidak merubah ketenangan saya. Bisa saya minta ke terakhir aja, yang teks saya terakhir. Sorry, terakhir. Boleh slide-nya Romo Eko yang Karena terakhir. saya ingin how to change the toxic one becoming Asik. asik atau healing. Nah teman-teman lihat, healing proses bisa Anda lakukan sendiri. Tapi kalau sakit itu begitu berat, sulit, Anda butuh bantuan. Maka ada retret-retret luka batin dari Romo Yohanes, Indra Kusuma di Cikanyere. Saya yakin Romo-Romo Don Bosco pun bisa mendampingi untuk retret luka-luka batin. Pertama adalah apa? Kalau Anda terluka, take time to mourn. Rasakan, saya sedih, saya marah, saya kecewa. Jangan langsung memaafkan. Sulit, berat. Karena batin Anda sedang bersedih. Jadi kalau Anda bersedih, jangan menipu diri Anda. Nggak, saya enggak sedih kok. Saya enggak marah, saya enggak jengkel. Jujur, Tuhan tahu apa yang kau alami. Maka pada saat berdoa, Anda boleh menangis. Tuhan, saya kecewa. Saya merasa disakiti. Saya merasa tidak dihargai. Saya merasa tidak percaya lagi pada Dia. Rasakan, menangislah. Dan berani menghadapi kekecewaan itu. Ingat waktu umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan mengantar ular-ular untuk memagut mereka. Dan mereka akhirnya minta maaf. Dan Musa diminta oleh Tuhan membuat sebuah ular tembaga yang dipancangkan. Dan siapa yang menatap ular tembaga itu akan sembuh. Artinya saya akan mendapatkan kesembuhan kalau saya berani menghadapi penderitaan. Bukan menghindari penderitaan. Hadapi. Rasakan. Yang ketiga adalah apa? Bersedih tadi. Dan yang keempat, ungkapkan. Kalau Anda punya teman, sahabat, Anda boleh ngempesin beban batin. Maka penting Anda punya komunitas. PD, Ibu komunitas apa? PDPKK Don Bosco. PDPKK Don Bosco. Anda bisa saling mendoakan kepahitan Anda masing-masing. Butuh. Jangan hanya menjadi orang Katolik yang cukup hari Minggu ke gereja saja. No. Bapak Ibu, di gereja banyak sekali wadah untuk memelihara dan mengembangkan iman kita. Jadi kalau Anda marah kepada gereja, kecewa, gereja itu tidak mau tahu dengan persoalan kita. Bukan tidak mau tahu. Anda yang tidak mau tahu. Terlibat banyak fasilitas yang bisa menyediakan kita, membantu kita untuk membereskan, menata hidup kita. Saya harus melepaskan. Saya pun sama, sebagai imam kami punya pembimbing rohani. Kita bicara. Maka pembimbing rohaninya sesama pastor, tidak boleh suster. Nanti bersatu hatinya. Dan susah lepasnya. Dan yang kelima, baru kita belajar mengampuni. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama tim singer siap untuk bernyanyi.
Saya mengajak Anda untuk hening sejenak. Hari ini kita sudah berbicara tentang toksik, hal yang menyakitkan. Hal yang kadang membuat kita kecewa, sedih. Tapi saya minta sekarang coba Anda menutup mata. Anda bisa membayangkan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Pada saat Anda mengingatnya, mungkin Anda merasa kecewa lagi, sakit lagi, marah lagi. Tidak apa-apa, jangan takut, tidak apa-apa, jujur. Tuhan menghadirkan mereka supaya engkau menjadi kuat. Bukan supaya menjadi pribadi yang menyakiti, tetapi justru menjadi pribadi yang berbelas kasih. Aku pernah disakiti, aku pernah dikecewakan, dan merasakan betapa sakit sekali. Maka aku tidak mau orang lain mengalami seperti yang aku alami. Saudaraku, hadirkan orang-orang ini. Mungkin dia sudah meninggal, tapi luka masih ada dalam hati engkau. Mungkin Anda ingin memaki mereka, ingin memukul mereka, ingin menghabisi mereka. Mungkin Anda sedih juga karena Anda ditinggalkan oleh orang yang Anda sayangi. Anda marah pada Tuhan. Anda kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan pengalaman ini padaku? Aku masih membutuhkan Dia. Aku masih ingin ditemani oleh Dia, tapi kok Tuhan sudah memanggil Dia? Apakah Tuhan benci padaku? Bapak Ibu, mari kita persembahkan sakit kita, marah kita kepada Tuhan. Dan katakan dalam hatimu, Tuhan, aku sedih, aku kecewa. Tapi aku percaya Tuhan akan menguatkan kita. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Berkat Tuhan tidak selamanya Tuhan melalui pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang baik. Namun seringkali berkat Tuhan diselimuti oleh pengalaman sakit, kecewa, marah, sedih. Aku menyerahkan orang-orang yang begitu sulit aku ampuni. Aku menyerahkan orang-orang yang telah mencabik-cabik hatiku. Aku mohon, berkatilah mereka juga Tuhan. Walaupun mereka sudah menyakiti aku ingin Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka. Aku ingin bahwa hidup mereka Kau sejahterakan, keluarga mereka Kau pelihara. Biarkanlah doa yang penuh kasih
Doa yang penuh kebaikan ini mengalir dalam hidup orang-orang yang telah menyakiti aku. Aku percaya Tuhan, karena semua pengalaman-pengalaman yang tak mengenakan ini terjadi atas izin-Mu. Bapa, aku mohon kepadamu, ulurkanlah berkat-Mu, ulurkanlah kasih-Mu atas hati anak-anak-Mu ini. Lembutkan hati mereka, pulihkan hati mereka, jamah mereka, dan angkat segala kepahitan, kesakitan dari hati mereka. Biarlah berkat damai menetap dalam hati anak-anak-Mu ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Damai sejahtera.